Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film Laos yang berjudul Dear Sister. Hayo kita mulai. Film ini bermula dari seorang gadis yang bernama Nok yang ingin merubah nasib dengan bekerja di kota. Tidak punya uang adalah alasan yang paling umum dan sesampainya di terminal, Nok akhirnya dijemput seorang pria asing yang akan menjadi tuannya. Nok akan menjadi pembantu dan singkat cerita, sampailah mereka di sebuah rumah yang juga sudah mempunyai 2 orang pembantu lainnya. Malam pertama di sana, dia mendengar suara teriakan istri dari tuannya, dan besoknya Nok pun menanyakan pembantu rumah adakah dia mendengar teriakan semalam, yang dijawab hal seperti itu sudah sering terjadi, di mana sang nyonya yang bernama Anna yang suka menyakiti diri sendiri. Inilah sosok Anna dan setelah Nok berbincang dengannya beberapa saat, Anna menginginkan Nok sebagai teman yang menemaninya setiap saat dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan sebagai pembantu. Selama Nok di sana, dia belum bisa menelpon pulang karena pulsa ponselnya yang habis, juga belum gajian. Besoknya di saat Anna pergi dengan temannya, Nok kepergok pembantu rumah yang ingin mengambil $10 di meja dan dia beralasan Anna lah yang mengizinkan untuk sekedar mengisi pulsa. Cerita berlanjut ke Anna. Sewaktu dia duduk di kafe, samar-samar dia seperti melihat bayangan sesosok perempuan yang agak aut-autan dan terbatuk-batuk sambil berjalan mendekatinya. Karena itu dia merasa tidak nyaman dan berkata ingin segera pulang. Sosok itu tidak terlihat oleh temannya dan Anna semakin resah sewaktu hantu tersebut menyentuh tangannya. Penglihatan Anna ternyata memang tidak begitu baik, yang melihat sekitar hanya berupa bayangan dan malamnya, Nok ditegur perihal uang yang dicuri karena mendapatkan laporan dari pembantu rumah. Nok pun memberikan alasan hanya mengambil 10 untuk pulsa dan kembaliannya masih bersisa $5. Sebenarnya bukan masalah kembalian tapi pencurian. Karena udah begitu tetap aja galakan Nok yang masih membela diri dan berjalan pergi begitu saja. Sewaktu Anna sendirian di dapur, dia mendengar suara batuk yang khas seperti dialami tadi siang. Anna langsung berjaga-jaga dengan sebilah pisau dan hantu tadi muncul lagi yang langsung mencengkram tangannya. Hal itu membuat Anna berteriak yang mengundang perhatian Nok. Setelah itu Anna ditemukan lemas dengan luka goresan di tangannya dan mengigau menyebut angka 364 yang entah apa maksudnya. Besoknya Anna menemui orang tuanya yang bermaksud ingin tinggal bersama mereka untuk sementara waktu mengingat kondisi matanya yang semakin parah. Seperti biasa, mereka selalu membuat banyak alasan dan akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Malamnya, Anna menceritakan kepada Nok di mana dia sering melihat bayangan sejak dia kehilangan penglihatan yang secara tiba-tiba. Otaknya selalu membentuk sebuah penglihatan yang datang dari kenangan masa lalu, setidaknya itulah pendapat dokter. Tidak banyak yang Nok bisa lakukan selain mendengar dan menenangkannya. Besoknya, Nok diajak belanja dan dia membeli beberapa lotre dengan harapan mendapatkan jackpot. Nomor yang dibeli itu sesuai dengan nomor angka yang disebut Anna malam itu. Setelahnya, Anna diantar ke rumah sakit untuk pemeriksaan mata dan luka di tangannya. Malamnya, suami istri itu sedikit berdebat kendala kerjaan yang mungkin mengharuskan mereka untuk pindah ke luar negeri, tapi Anna masih kekeh untuk tidak meninggalkan kampung halamannya. Karena kesal, Jacob pun memilih untuk minum-minum di bar bersama temannya. Besoknya, Jacob dan temannya pergi lagi dan Anna sendiri tidak terlihat. Nok memanggilnya dari luar kamar tapi tidak ada jawaban. Hari itu adalah hari yang buruk untuk Anna setelah bertengkar dengan suaminya, tapi tidak bagi Nok. Untuk pertama kalinya dia telah memenangkan lotre. Dengan segera Nok mencairkan uang dan langsung membeli ponsel baru. Sepulangnya dia ke rumah, ada 3 sosok hantu yang muncul di hadapan Anna, tapi dia sudah tidak sehisteris dulu. Yang Anna lakukan adalah berpura-pura tidak mengetahui keberadaan mereka sehingga mereka juga tidak akan tahu bahwa mereka terlihat olehnya. Besoknya mereka nongkrong di kafe dan Anna terlihat tidak berani melihat sekeliling. Malamnya mereka pulang ke rumah dan Anna ditinggalkan sendiri untuk beberapa saat di lantai atas. Anna sempat terjatuh karena pembantunya terus-terusan memindahkan letak furniture. Sebuah tangan menepuk pundaknya dan sosok itu terlihat seperti ibu dari penjual buah. Anna pun kaget dan berteriak. Nok yang mendengar itu langsung menghampiri dan lagi-lagi Anna menyebut 3 angka dalam keadaan tidak begitu sadar. Nok kemudian menemui pembantu dan menegurnya yang telah memindahkan kursi dengan sengaja. Di sini mereka agak ribut di mana sang pembantu menyindir Nok yang suka keluyuran malam. Nok pun kesal dan menamparnya. Dia lalu memerintahkan untuk memindahkan sofa ke tempat seharusnya, tapi pembantu itu menolak.
Dia mengancam balik yang akan melaporkan ponsel baru Nok yang dikira hasil nyolong ke tuan rumah, dan karena itulah Nok memilih memindahkannya sendiri. Cerita berlanjut ke Anna. Dia meyakini penglihatan yang memudar secara tiba-tiba itu pasti ada maksudnya. Kata orang, jika seseorang kehilangan salah satu indera, maka akan muncul indera yang lainnya seperti yang dialaminya sekarang. Apa yang terjadi sewaktu dia melihat hantu dan apa yang diucapkan tidak diingat sama sekali, mungkin memang hal itu tidak ditunjukkan kepadanya. Yang dimaksud adalah angka-angka lotre yang menjadi berkat tersendiri untuk Nok. Untuk kedua kalinya, Nok menang lotre dengan jumlah uang yang lebih banyak lagi. Sebagian uang yang didapatkannya kali ini diberikan kepada penjual buah yang katanya untuk uang berkabung ibunya yang baru saja meninggal. Tapi ternyata ibu dari si penjual buah belum meninggal dan masih sedang dirawat di rumah sakit. Uang itu lalu disimpan di bawah bantal dan di hari berikutnya, Nok pulang ke rumah keluarganya. Di sana dia mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan pria kaya yang diharapkan bisa menunjang hidupnya. Walaupun dia sudah punya pacar, Nok disuruh untuk putuskan saja pria yang tidak berduit itu. Sekembalinya dia ke rumah majikan, mulailah dia ingin meminta izin untuk keluyuran agar mencari teman, tapi tidak diizinkan oleh Anna. Malamnya Nok baru menyadari uang yang ditaruh di bawah bantal itu hilang, dan besoknya setelah tuan rumah pergi, dia langsung menanyakan uangnya kepada pembantu rumah yang tentu saja tidak diakuinya. Di rumah sakit, dokter memberitahukan bahwa pengobatan lanjutan mata Anna akan memakan banyak biaya, dan Jacob langsung menyetujui yang padahal dia sendiri sedang mengalami masalah finansial. Malamnya mereka kembali ke rumah dan di mata Anna, Nok terlihat sedikit menyerupai setan. Besoknya seperti biasa, Nok menjadi tempat curhat Anna dan tak berapa lama, Nok mendapatkan telepon dari pacarnya yang meminta duit dengan alasan untuk kebutuhan keluarganya. Untuk sementara ini, Nok tidak mempunyai uang lagi dan dia meminta agar pacarnya bersabar karena dia mempunyai sebuah rencana sambil menatap Anna. Nok benar-benar membiarkan Anna terjatuh dan berhalusinasi melihat sosok hantu seperti yang sudah-sudah. Kali ini hantu nenek-nenek dengan luka yang menganga. Anehnya yang dilihat ini menyerupai ibunya yang padahal ibunya masih hidup. Hantu itu membisikkan angka di telinganya dan setelah kejadian itu, Nok datang yang berpura-pura menenangkannya yang padahal lebih ingin mengetahui angka-angka yang disebutkan Anna. Setelah kejadian itu, Anna terus menelpon ibunya sepanjang hari dan malamnya barulah dijawab. Ibunya mengaku baik-baik saja, tapi besoknya Anna mendapat telepon dari ayahnya yang mengabarkan ibunya telah menjadi korban tabrak lari dan sekarang sedang di rumah sakit. Ayahnya menanyakan tentang telepon dari Anna kemarin yang dipikir pasti mengetahui sesuatu sebelum kecelakaan ini terjadi. Anna pun menceritakan apa yang dialaminya tapi tidak mengingat apa yang dikatakan hantu yang mirip ibunya itu. Karena itulah Anna menanyakan pada Nok yang dijawab hanya angka. Otak ayahnya langsung konek ke duit dan berpikir untuk memasang lotre dengan harapan jika menang uang itu bisa dipakai untuk biaya rumah sakit. Nok lah yang akhirnya disuruh untuk membeli karcis lotre tapi sayangnya hari itu juga ibu Anna akhirnya meninggal. Malamnya Anna memberitahu ayahnya dia telah hamil dan belum memberitahu suaminya dengan pertimbangan Jacob sedang banyak masalah kerjaan. Besoknya, radio menyiarkan nomor lotre dan ayah Anna sedikit kecewa karena tidak menang. Sudah pasti Nok membeli nomor lotre yang berbeda atas dasar kepentingan sendiri. Besoknya, Anna dan suaminya akan berangkat ke Bangkok untuk pemeriksaan mata dan setelah mengantarkan mereka ke bandara, Nok memutuskan pulang sendiri yang tentu saja ingin mencairkan uang lotre yang dimenangkan. Dia lalu menelpon pacarnya dan pacarnya mengatakan orang tuanya sedang berpesta. Ini sungguh aneh dari mana mereka mendapatkan uang untuk berfoya-foya, tapi pacarnya tidak menjawab lalu menutup telepon. Mengetahui orang tuanya sudah mempunyai uang, Nok pun langsung memakai uang tersebut untuk mempercantik diri. Dia diam-diam memakai perhiasan, baju, dan high heels Anna untuk keluyuran di bar. Seorang bule tua menghampiri dan mengundangnya untuk bergabung di meja mereka. Tak disangka, Nok bertemu dengan teman Jacob dan terjadilah cekcok antara dia dan bule tersebut. Setelah itu Nok diantar pulang karena menurutnya sangat berbahaya bagi seorang gadis berada di bar sendirian. Nok sendiri seperti ingin menggodanya, tapi pria ini jauh lebih baik yang menolaknya dengan halus. Singkat cerita, Nok tepar di ruang tamu dan besoknya, tuannya lah yang membangunkannya. Anna berkata keluarga Nok menelponnya sewaktu di Bangkok dan telah melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan uang yang selama ini dibayarkan ke Nok. Jadi karena itulah Anna akhirnya mengirimkan uang ke keluarga Nok langsung. Nok ditegur daripada menghabiskan uang untuk minum-minum yang gak ada gunanya, ada baiknya uang itu dipergunakan untuk menghidupi keluarga.
Jacob sendiri beranggapan Nok masih terlalu muda dan meminta Anna untuk tidak terlalu keras padanya. Interogasi berlangsung. Anna menanyakan dari mana Nok mendapatkan uang untuk membeli ponsel dan baju-baju yang langsung diakui Nok bahwa dia telah menang lotre. Nok juga akhirnya mengakui telah membelikan lotre yang berbeda kepada ayah Anna dulu. Hal ini membuat Anna marah karena perbuatannya ini bahkan membuat Anna harus meminjam uang dari suaminya untuk keperluan kremasi jasad ibunya. Karena itulah Nok disuruh mengemas barang-barangnya dan tidak boleh lagi tinggal di dalam rumah. Tak hanya itu, Anna juga memutuskan hubungan pertemanan di antara mereka. Jadinya, Nok akan bekerja sampai dia melunasi semua hutang-hutangnya kepada Anna dan statusnya pun berubah seketika. Besoknya seperti biasa, Anna pergi ke dokter dan sekarang rumah pun dikunci. Nasib Nok benar-benar berubah 100%, bahkan dia sampai kelaparan yang tidak ada seorang pun yang berbelas kasih kepadanya. Untuk makan saja harus nyuri-nyuri, dan di saat para pembantu membawa teman-temannya untuk berpesta, Nok yang disuruh untuk membelikan mereka bir. Besoknya, tuan rumah pulang dan menemukan rumah dalam kondisi berantakan, yang akhirnya kedua pembantu itu pun dipecat. Saking gak ada orang lagi, Nok lalu disuruh tinggal di rumah untuk menjaga Anna yang baru saja menjalani operasi mata. Jacob meminta agar Nok bisa menjaga Anna karena dia sendiri harus mengurus kerjaannya, tapi yang disampaikan Anna kepada Nok beda lagi. Anna lebih menekankan bahwa Nok hanya akan di sana selama beberapa minggu sampai matanya bisa melihat kembali, dan setelah itu Nok akan dipulangkan tanpa dibayar. Malamnya, Nok menelpon kekasihnya dan apesnya, yang mengangkat telepon malah perempuan lain yang semakin membuatnya kecewa. Besoknya, Anna bangun dan langsung mencari Nok. Dia menuruni tangga pelan-pelan dan jatuh tersandung karena tidak familiar dengan letak furniture yang sengaja dipindahkan oleh Nok. Karena kesal, Anna pun mengusir Nok sekarang juga, tapi Nok menjawab dia akan pergi jika Anna memberikan nomor lotre. Ponsel Anna sengaja dibuat tidak bersuara dan pintu pun dikunci rapat. Hari demi hari Nok menunggu kejadian yang akan membuat Anna melihat hantu dan mendapatkan nomor yang tidak kunjung tiba. Sewaktu Nok tertidur pulas, ponsel bergetar dan Anna mencoba meraba-raba yang akhirnya mendapatkan ponselnya kembali. Dia lalu berjalan pindah ke ruangan lain dan terpaksa membuka perban matanya untuk melakukan panggilan telepon ke suaminya. Hal ini ketahuan oleh Nok dan ponsel itu terlempar. Anna secepat mungkin keluar dan mengunci Nok di dalam. Dengan cara meraba-raba, Anna mencoba berjalan keluar dan tak sengaja menabrak seseorang yang dia pikir suaminya yang sudah kembali. Dia meraba tubuh sosok itu dan menyentuh luka yang ada di bagian lehernya. Sosok itu memang Jacob, tapi lebih tepatnya hanya bayangannya saja, dan seperti yang sudah-sudah, Jacob menyebutkan angka. Dalam ruangan, Nok mendengar angka yang keluar dari mulut Anna dan tersenyum yang dia pikir sebentar lagi akan mendapatkan duit gampang. Tak lama setelah itu terdengar suara mobil Jacob yang baru saja pulang. Jacob menelpon ke Anna tapi ponselnya tidak aktif. Dia berpikir sudah pasti terjadi sesuatu dengan istrinya dan turun dengan membawa pistol. Mantan pembantunya tiba-tiba muncul dan menghajar Jacob dari belakang sampai dia tidak sadarkan diri. Di lehernya terdapat luka menganga dan Jacob diseret masuk ke dalam rumah. Di sana, pembantu lainnya juga sudah ada dan mengucap salam kepada Anna. Di waktu yang bersamaan, Nok berisik yang mengetok-ngetok pintu agar dikeluarkan dari dalam, dan pada akhirnya Anna pun dibawa lalu dikurung bersama Nok. Jacob yang sedang sekarat pun ditempatkan di sana. Singkat cerita, Jacob akhirnya meninggal dan di luar, para pembantu melakukan perampokan dengan memindahkan semua barang-barang. Di dalam, Nok berkata bukan dia otak dari semua ini, melainkan para mantan pembantunya. Dia juga berkata tidak berniat menyakiti siapapun, tapi semua itu berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan. Selama beberapa hari, dia mengurung Anna dan membuatnya kelaparan, padahal awal dia ke rumah itu, Anna sudah menganggapnya sebagai adik sendiri, juga selalu percaya kepadanya. Tidak hanya itu, Anna juga sudah banyak memberikan barang-barang yang mungkin Nok butuhkan. Pada saatnya nanti, Anna berkata akan memberitahukan semuanya ke polisi tentang kejahatan yang Nok lakukan. Nok tidak terima dan mengancam agar Anna membiarkannya pergi, tapi jika tidak, dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Setelah itu, Anna melihat penampakan dia sendiri dan Nok. Ini sudah pasti bertanda buruk dan saat Nok menanyakan apa yang dia lihat, sosok yang menyerupai Anna itu mengisyaratkan Anna untuk tidak berkata apa-apa. Anna bangun dengan memegang cutter di tangannya dan Nok pun berjalan yang langsung menghujamkan pisau kepadanya. Sudah bisa ditebak apa yang terjadi? Keduanya akhirnya tewas secara mengenaskan. Tamat. Uang tidak merubah seseorang tapi memperlihatkan wajah asli mereka. Terima kasih sudah menyaksikan Secret Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.